Baik pemirsa, kembali lagi saya Silva bersama Anda di program Bincang-Bincang Podcast Suaranet. Dua narasumber kami, Pak Anies dan juga Pak Aris masih setia untuk membincang-bincangkan tema tentang rencana detail tata kota. Kita sampai di Pak Anies tadi ya. Ini terkait dengan fenomena mendirikan bangunan di Kota Ruteng saat ini. Akutkah atau bagaimana teman-teman dari DLHD sendiri melihat ini? Sudah tidak beres ya? Ya. Sangat akut lah menurut saya. Kenapa? Karena kita bicara fakta ya. Kita menyaksikan di jalur-jalur umum, jalan-jalan besar, bangunan-bangunan besar itu bangunan berlantai malah. Setelah kita mengecek, sebenarnya belum memiliki izin mendirikan bangunan IMB ya. Tidak untuk menyalahkan siapa-siapa, tetapi fakta yang kita lihat, poin yang saya maksudkan ini adalah bahwa seperti yang awal tadi saya bilang, celaka sebenarnya mental masyarakat kita ketika mau mendirikan bangunan. Bangun dulu ya. Nanti baru omong. Bangun dulu baru omong. Itu dari sisi masyarakatnya. Lalu dari sisi pemerintahnya, ya suka tidak suka dengan saya punya statement ini, tapi menurut saya ada kelemahan koordinasi di situ. Koordinasi yang saya maksud adalah sebenarnya ini kan mendirikan bangunan ini kan, apa itu rumah kan pasti ada tahapan-tahapannya. Mestinya begitu dari awal ancang-ancang mau mendirikan sebuah bangunan misalnya begitu, pemerintah hadir di situ menanyakan urus IMB-nya kan begitu. Mungkin di situ menjadi momen evaluasi buat kita semua, buat pemerintah ke depannya, bahwa kita tidak boleh sebenarnya menunggu, ya, tetapi kita harus proaktif untuk melihat secara langsung perkembangan di setiap kelurahan, katakanlah begitu. Sehingga dari awal, misalnya keluarga bangunan baru sehingga dari awal itu kita bisa melacak apakah warga mendirikan bangunan itu sudah memiliki izin apa tidak, gitu ya. Jadi kalau kasus ini tidak melulu salahnya adalah di pemerintah juga ke masyarakat, tapi menurut saya itu dua-duanya belum ada koordinasi yang baik, gitu ya. Lalu kemudian menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Aris soal kearifan lokal. Kalau buat itu arif lokal ya, kearifan lokal tadi itu. Sebenarnya begini, apapun bentuk kearifan lokal katakanlah begitu tadi, tapi harus ada payung hukumnya. Nah mungkin inilah salah satu poin juga kenapa lalu kita membuat kajian lingkungan hidup strategis sehubungan dengan rencana detail perkotaan Langkerembong. Dan nanti ke depan ini bukan hanya rencana detail tata ruang untuk perkotaan Langkerembong, tapi kita bertahap. Tahun depan kita rencananya membuat kajian lingkungan hidup strategis untuk Kecamatan Ruteng dan Langkerembong, sehingga kita pelan-pelan ini mengurangi soal-soal yang terjadi selama ini. Ya sudah akut. Ya baik Pak Aris, ini masih seputaran tentang IMB. Nah lalu hasil dari evaluasi teman-teman di PU, apakah rata-rata ya kita tidak usah mundur ya, yang saat ini bangunan-bangunan yang sekarang dengan megahnya, lalu kemudian juga beberapa titik ini sudah masuk ke sepadan sungai, lalu kemudian juga bahkan makan badan jalan sudah milik IMB. Memang beberapa bangunan itu ada yang melakukan izin ya kita terus terang ada beberapa yang bangun dulu seperti yang tadi disampaikan. Bangun dulu ya. Memang seperti yang saya sampaikan tadi dari awal, secara tata ruang itu satu poin dari soal izin. Kemudian soal penertiban seperti yang Pak Silvia sampaikan, itu ada penegak perda bukan dinas sendiri begitu. Betul. Memang kita di sini mungkin jujur saya sampaikan agak lemah dalam penegakan perda. Betul. Gitu. Memang dari sisi misalnya dari sisi tata ruang ada beberapa kemarin kita bikin ketika dia sudah bangun, pertamanya teman-teman kita minta coba turun dulu secara belum secara bersurat secara lisan dilihat saja dulu ya, disampaikan secara lisan. Apakah sudah mengurus izin, begitu.
Kemudian ketika dia tidak misalnya dia bilang belum, ya kami nanti datang lagi dengan bersurat menyampaikan bahwa untuk segera mengurus izin. Ada beberapa bangunan dalam kota kemarin kita lakukan hal seperti itu. Gitu. Bukankah begini, misalkan saat mereka membangun sebelum ada izin di stop dulu atau laju terus mereka membangun? Itu tadi saya sampaikan, Mas Silvi, kita kekuatannya bukan dinas sebenarnya, tapi ada tim di dalamnya. Tim. Misalnya saya pergi sendiri, hentikan itu. Ya. Kalau dari sebelah, kita juga harus misalnya tidak sendiri untuk paling tidak dari tingkat lurah, kecamatan sampai Pol PP-nya ya. Lalu soal terkait dengan perdanya, apakah itu teman-teman juga masif melakukan sosialisasi terhadap masyarakat begitu? Kalau perda bangunan itu kan sudah lama. Sudah ya? Sudah lama ya, sudah dilakukan misalnya proses seperti penetapan perda ya. Tahapan-tahapannya sudah dibuat semua begitu. Hanya mungkin seperti yang Pak Kadis bila disampaikan, kadang bukan hanya kesalahannya dari pemerintah ya, tapi juga ya itu tadi keseharian masyarakat. Kita bangun dulu, nanti ada soal baru kita omong. Ketika tidak ditegur ya bangun terus, lanjut terus. Ya. Nah, ketika gedung seperti gedung atau bangunan misalkan rusak ya tanpa IMB, lalu kemudian mempengaruhi lingkungan sekitar, langkah apa yang diambil? Memang ketika misalnya itu menimpa orang lain, ya tetap masyarakat kan kembalinya ke pemerintah ya. Betul. Tapi tahapan-tahapan awal seperti bangunan berlantai banyak, selama ini kita intens untuk melakukan tegurannya. Itu pasti ya. Oke. Ya baik, ini itu bangunan. Sekarang soal aliran sungai ya Pak Kadis. Ya, Kota Ruteng ini kalau dulu waktu saya masih kecil aman-aman saja, tidak ada banjir. Lalu kemudian ada beberapa anak sungai ya yang memang mengalir, terus kemudian juga tumpukan sampah tidak terlalu. Apakah nanti teman-teman di dinas akan melakukan sebuah gerakan penertiban terhadap sepadan sungai agar bangunan-bangunan ya kita tidak usah ke belakang ya, yang sekarang itu tidak boleh dibangun lagi? Baik. Ke depan pasti kita akan menertibkan itu semua. Makanya pada saat kegiatan tadi di kantor Bupati, saya tegaskan itu bahwa semua perangkat daerah, semua masyarakat, semua pengusaha setaranya adalah dari peraturan Bupati ini nanti. Ya, sehingga tidak terulang lagi soal-soal kemarin ini. Tetapi mungkin nanti pekerjaan rumah ke depan, baik pemerintah maupun masyarakat, adalah bagaimana menangani persoalan bangunan-bangunan yang sudah menyalahi pemanfaatan tata ruang. Ya, itu yang saya bilang tadi, ini tergantung political will pemerintah. Ya, kira-kira mau dibagaimanakan bangunan-bangunan yang sudah bangun tetapi menyalahi tata ruang. Nah, itu dia. Nah, itu harus tegas di situ. Apa berupa denda atau dibongkar? Ya, itu tergantung payung hukumnya melalui peraturan daerah, peraturan perda yang lebih ini. Nah, lalu kemudian kalau misalnya payung hukumnya sudah kita buat, tentu membutuhkan kerjasama dan koordinasi setiap lintas sektoral. Tidak bisa misalnya dinas PUPR sendiri, tidak bisa. Jadi harus terintegrasi penanganan lapangan. Lagi-lagi saya tegaskan bahwa kalau misalnya PRS sudah ada, harus aktif, jangan pasif pemerintah. Jadi kalau mengurus izin itu kan itu lebih pada pemerintah pasif. Pasif maksudnya menunggu masyarakat datang baru kita melayani. Tetapi dengan belajar dari soal-soal yang sudah ada, ke depan berharap pemerintah harus lebih aktif untuk mencegah dari awal supaya tidak lalu jadi dulu itu bangunan baru kita mulai bertanya-tanya siapa yang salah, siapa yang benar. Gitu. Jadi memang permasalahan tentang rencana detail tata kota ini mana saja ya pasti akan menuai ya banyak hambatan, entah kemudian itu dari masyarakat atau bahkan ada pihak lain yang memang
punya niat juga ya untuk sesuatu, misalkan untuk menanamkan investasinya. Ya. Nah sejauh ini kemudian Pak Kadi sendiri melihat apakah kemudian karena detail tata ruang kotanya itu tidak bagus atau dianggap tidak mumpuni untuk membangun sebuah usaha sehingga investor juga tidak tertarik, amburadul katakanlah seperti itu. Ya, saya boleh menggunakan istilah sebenarnya tahu dan mau ya sebenarnya juga ini. Karena apa? Karena pertama memang kelemahan pertama belum ada ini regulasi, ya mana yang boleh lalu mana yang tidak boleh untuk membangun sebuah ya taruhlah investor. Ya. Dengan membuat kajian lingkungan hidup strategis rencana detail tata ruang perkotaan Langkerembong ini ke depan hasilnya nanti ini kita menggunakan aplikasi, sehingga masyarakat umum bisa akses, termasuk investor dari lokasi-lokasi yang ada di Kecamatan Langkerembong ini itu bisa diakses oleh umum, di mana saja. Sehingga misalnya ada investor yang mau menginvestasikan ke Kabupaten Manggarai khususnya di Langkerembong ini, dia bisa lihat lokasi mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kalau kemarin kan tidak. Ya adalah soal sekarang ini. Ambil saja. Bangun dulu macam-macam sampai final. Begitu mau urus izin untuk beroperasi, ya jelas. Misalnya DLH mau urus izin katakanlah persetujuan lingkungan, ya tidak bisa dong. Ya, karena syaratnya apa? Harus ada surat rekomendasi kesesuaian RT/RW dari Dinas PUPR. Pertanyaan berikut lagi, kenapa tidak keluar? Ya karena menyalahi. Jadi ruang yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Itu soalnya. Oke, dari teman-teman Dinas PU, dari Pak Aris ini kan terkait ke depan ya, kita mulai berorientasi ke masa depan. Nah, kira-kira seperti apa nanti? Apakah nanti Dinas PU juga ya akan memberikan izinan terhadap bangunan-bangunan misalkan standarnya lantai 3, lantai 4 atau lantai 5 seperti apa nanti dari Dinas PU? Baik, ya pemirsa, kita jeda untuk paruh yang kedua di program Bincang-Bincang Suaranet bersama dua narasumber kami. Jangan kemana-mana, saya Silvia akan kembali untuk Anda, tetap stay.